Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Buntut dipecatnya Dokter Terawan dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia, telah melahirkan organisasi tandingan yang disebutkan PDSI, Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia. Apakah benar PDSI didirikan oleh barisan sakit hati atau para dokter yang mendukung Dokter Terawan? Dan apa akibatnya secara hukum? Apakah PDSI diakui sebagai organisasi kedokteran yang sah berdasarkan undang-undang praktek kedokteran, termasuk memberikan rekomendasi untuk perizinan praktek sebagai dokter? Inilah Hot Room antara IDI dan PDSI. PDSI telah disahkan. Ya, surat keputusan dari Kemenkumham yang mensahkan PDSI telah diterima bulan April lalu. Namun, walaupun sudah disahkan, masih ada yang nyinyir. Ada yang bilang bahwa PDSI ini lahir dari barisan sakit hati dan dikaitkan dengan pemecatan Dokter Terawan oleh IDI. Bukankah mendirikan organisasi itu bagian dari demokrasi dan menjadi hak setiap warga negara maupun profesi? Apalagi jika tujuannya baik dan juga untuk kepentingan masyarakat. Toh berjalannya organisasi harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah yang sah dan berwenang. Nggak bisa asal-asalan. Sat. Ayolah. Kita saling bergandengan tangan menciptakan kinerja yang selaras dan harmoni. Tanpa ada prasangka dan dengki. Apalagi tersaingi. Ayo. Untuk membahas topik ini telah hadir malam ini para narasumber di tengah-tengah kita. Yang pertama, Dr. Mahesa Paranadipa, Wakil Ketua Umum 2 PBIDI. Selamat malam Pak. Yang kedua, Bapak Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat, IAKMI. Selamat malam Pak. Di sebelah kiri saya, Dr. Ervan Gustiawan, Sekretaris Umum Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia, PDSI. Nah, inilah yang biangnya ini. Yang keempat, Ibu Irma Suryani Caniago, anggota Komisi 9 DPR RI, Partai Nasdem. Selamat malam Bu. Berikutnya Dr. Judil Heri Justam, Sekretaris Pemerhati Pendidikan, Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan. Selamat malam Pak. Berikutnya Dr. Pandu Riono, staf FKMUI, mantan pengurus PBID melalui Zoom. Selamat malam Pak Pandu. Selamat malam Pak Hotman. Oke, yang pertama saya akan tanya kepada Dr. Ervan dulu. Apakah ini bisa disebutkan sebagai organisasi tandingan daripada IDI? Ya, terima kasih Abang Hotman Paris. PDSI singkatan dari Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia. Ya, kami sudah memiliki SK Kemenkumham yang justru sama dengan IDI juga. Karena IDI pun terdaftar di Kemenkumham sebagai perkumpulan, Bang Yudil. Bahkan di IDI itu sekarang sejak 2020 namanya menjadi Perkumpulan Ikatan Dokter Indonesia. Ya. Jadi sebenarnya Ikatan Dokter Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang Praktek Kedokteran itu nggak ada perkumpulannya sebenarnya. Nah, sekarang namanya sudah ada perkumpulannya. Nah, bagi kami PDSI menjadi alternatif organisasi profesi. Jadi menurut Bapak, baik IDI maupun PBSI sama perizinannya dari kementerian? Betul, sama. Yaitu apa? Ormas atau apa? Perkumpulan. Perkumpulan, oke, sebagai perkumpulan. badan hukum perkumpulan. Badan hukum perkumpulan. Ya, kemudian kami sendiri sebenarnya kan slogannya adalah menjadi pelopor reformasi kedokteran Indonesia, Bang Hotman. Di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran, kan ada istilah Ikatan Dokter Indonesia, ada istilah Konsil Kedokteran Indonesia. Pertanyaan saya, PBSI yang mana itu di situ? PDSI termasuk di organisasi profesi.
Ya. Maksud Bapak bahwa PBSI itu otomatis itu yang dimasukkan dalam undang-undang? Iya, Ikatan Dokter Indonesia itu. Karena sekarang ID sendiri, Ikatan Dokter Indonesia itu di SK Kemenkumham teman-teman ID kan perkumpulan Ikatan Dokter Indonesia, bukan Ikatan Dokter Indonesia. Di dalam lagi. praktek, oke, pertanyaan berikutnya. Iya. Di dalam undang-undang praktek kedokteran disebutkan bahwa ketua dari Konsil Kedokteran itu harus dilantik oleh presiden. Betul. Apakah PBSI sudah dilantik oleh presiden? Enggak, kalau konsil memang di bawah negara, Pak. Ya. Konsil memang presiden Bedanya yang melantik. konsil sama ID apa? Konsil itu lembaga negara di bawah presiden. Oke. Nah, sedangkan ID itu memang dari masyarakat, dari awal sejak berdiri pun sebenarnya dari masyarakat sendiri, dari masyarakat Jadi profesi. ID tidak perlu dilantik oleh presiden. Iya, tidak perlu. Jadi makanya sebenarnya bagi kami maupun ID ya sama saja, kita sama-sama ormas begitu. Sebenarnya sama-sama perkumpulan ya, berbadan hukum perkumpulan tadi. Oke, sebenarnya. pertanyaan berikutnya. Di dalam undang-undang praktek kedokteran kan majelis kehormatan itu kan ada Iya, yang berhak memecat atau menjatuhkan skor sahabat dokter. iya. Posisi PBSI di mana di situ? Nah, saya jelaskan di sini, Bang. Ya. Sebenarnya etika itu terkait baik dan buruk. Ya. Benar dan salah itu ilmu pengetahuan. Enggak, pertanyaannya dari segi organisasi Ya, dulu. dari segi Kan organisasi. itu kan MK, Betul. Majelis Kehormatan. Betul, betul. Itu di bawah ID kan? Betul. Nah, sekarang kalau Majelis Kehormatan yang sekarang ini di bawah ID, Iya. terus MK-nya PBSI yang mana? Nah, kalau PDSI memiliki Dewan Kehormatan Etik, tetapi kami tidak ada hukuman dan segala macamnya itu. Karena dasarnya tadi, Bang, etik itu baik dan buruk. Nggak Ya. mungkin kita menjatuhkan hukuman etik terkait masalah hukum perizinan misalkan. Ya. Oleh karena itu kami ingin meniru American Medical Association, British Medical Association, bahwa kami itu serikat pekerja, Bang. Ya. Kami nggak ngurusin soal perizinan, rekomendasi ujian praktek, ngurusin standar kurikulum, boleh tidaknya metode, boleh tidaknya spesialisasi baru, itu kami tidak urus. Jadi kalau ada, saya ini pengacara sering gugat dokter di Majelis Kehormatan. Ya. Kalau saya mau gugat dokter sekarang karena malpraktek, Ya. boleh nggak ke PDSI? Boleh-boleh saja. Di situ kami, Putusannya diakui. serikat pekerja, kami memposisikan diri sebagai serikat pekerja dokter. Jadi yang kami bangun itu LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Nah, itu rencananya kami mau menjadi mediator aja, Nggak, Bang. pertanyaannya, Iya. di Undang-Undang Praktek Kedokteran kan ada istilah Majelis Kehormatan. Iya, tapi itu Majelis Kehormatan Disiplin, Bang. Beda. Itu di bawah konsil yang Abang bilang itu. Oh, itu di bawah konsil. Memang negara kalau itu. Jadi yang berhak Iya. memecat itu bukan nantinya tetap Majelis Kehormatan, bukan PDSI. Iya, itu tetap yang konsil tadi. Makanya kami ingin mengembalikan wewenang tadi semua ke negara, konsil dan Kementerian Kesehatan nanti, Bang. Jadi nggak ada double standar. Jadi tenang aja, ada PDSI, mau ID kayak di pengacara juga kan. Jadi tetap SOP-nya begitu. yang mau direformasi apa? Kalau konsilnya tetap sesuai dengan Iya, undang-undang, iya. Majelis Kehormatan tetap sesuai undang-undang. Iya. Terus apa yang kalian ambil alih? Yang kami ambil alih itu sebenarnya adalah bukan mengambil alih, Bang, tapi mengembalikan posisi organisasi profesi itu secara proporsional, bahwa kita ini semua tetap ormas begitu. Yang kita kerjakan itu nanti membela anggota dengan LBH, koperasi begitu ya, kemudian dengan lembaga beasiswa, begitu, Bang. Jadi nggak lagi mengurus soal-soal yang seakan-akan ada wewenang negara di situ, Bang. Itu yang ingin. Makanya kami sebenarnya dibilang tandingan juga enggak sebenarnya ya, karena kami ingin mengembalikan ini ke proporsi yang sebenarnya aja, Bang. Itu aja intinya kira-kira. Artinya Seperti Bapak di luar tetap negeri. mengakui bahwa Iya. sesuai Undang-Undang Praktek Kedokteran, konsil tetap yang berwenang. Tetap pasti. Majelis Kehormatan tetap berwenang. Tetap kehormatan disiplin ya, bukan MKK tidak- loh ya. Iya, itu di luar. Itu di luar kami, ya Oh, pasti. di luar kalian. Jadi Malah peranan kami perkuat. kalian itu gini aja. Peranan kalian dengan dibanding dengan ID sekarang apa perbedaannya? Itu tadi, bahwa kami mengadvokasi untuk merevisi undang-undang itu supaya kami seperti organisasi di luar negeri, di mana memang wewenang negara tetap wewenang negara, Bang. Ya. Begitu ya, sudah izin praktek, kemudian boleh tidaknya spesialisasi baru, boleh tidaknya bidang baru, boleh tidaknya metode. Itu kami tidak mengurus soal itu. Itu kami boleh memberikan masukan bareng dengan teman-teman ID gitu nanti Jadi ya. menurut Bapak ini bukan tandingan? Kalau menurut saya bukan, ini bentuk lain begitu. Oke, terima kasih. Ya, reformasi. Kemudian Ya. Pak Mahesa dari ID, apakah Bapak mengakui ini PDSI? Dan apakah itu tandingan? Ya, jadi begini Bang Hotman, terima kasih. Jadi kami sampai dengan hari ini, kami Ikatan Dokter Indonesia dengan struktur yang begitu besar. ID ini rumah besar, Bang Hotman. Di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran, organisasi profesi itu disebutkan di situ ada dua. Ikatan Dokter Indonesia dan Persatuan Dokter Gigi. Ikatan Dokter Indonesia. Ikatan Dokter Indonesia dengan huruf besarnya Ya. dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Kenapa Ya. huruf besar? Karena para senior-senior di ID lah yang dulu menggagas terbentuknya Undang-Undang Praktek Kedokteran. Artinya Anda mau mengatakan bahwa hanya nama ID itu hanya diakui dalam undang-undang. Nggak ada nama lain gitu. Punya legal standing Ikatan Dokter Indonesia ada di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran. Dan Nggak ada itu, PDSI di sana begitu. PDSI kan tadi disampaikan oleh Dr. Ervan, sejawat saya, bahwa PDSI itu kan ormas, Bang. Sampai dengan hari ini kami merasa bahwa setiap orang berhak untuk membentuk organisasi apapun. Ya. Dan
perhimpunan atau organisasi yang menggunakan terminologi dokter di Republik ini tidak hanya PDSI. Ya. Banyak perhimpunan-perhimpunan organisasi yang menggunakan kata dokter. Ya. Dan kami tidak mempermasalahkan itu. Yang kami atur adalah ketika organisasi itu ingin bergabung dalam organisasi profesi yang diatur oleh Undang-Undang Praktek Kedokteran, maka kita mengikuti tata kelola organisasi yang diatur oleh Ikatan Dokter Indonesia. Seperti itu, Bang. Sepertinya katanya untuk bisa bergabung dengan PDSI, katanya harus keluar dari keanggotaan IDI. Benar nggak itu? Betul? Ya. Betul. Kalau keluar dari keanggotaan IDI, apakah otomatis izin prakteknya juga? Nah itu sudah sesuai aturan, sudah izin praktek berlaku selama surat tanda registrasi yang dikeluarkan konsil tadi yang saya bilang negara tadi berlaku, Bang. Sudah izin praktek itu kan dikeluarkan dinas, bukan oleh IDI. Udah pasti ya, Dr. Mahesa juga mengakui itu. Jadi sebenarnya IDI itu hanya rekomendasi surat izin praktek, Bang. Ya. Kalau bagi kami rekomendasi ya boleh dituruti, boleh enggak. Banyak juga ada beberapa teman juga, buktinya kami sendiri masih praktek, Bang. Kita akan bahas mengenai izin praktek berikutnya. Jadi menurut Pak Mahesa, PDSI ini tidak ancaman bagi IDI dan tidak mengambil alih wewenang apapun. Bukan ancaman bagi IDI, Bang. Cuma kalau misalnya PDSI tadi membuat aturan bahwa yang bergabung dengan PDSI harus keluar dari IDI, yang rugikan anggota. IDI tidak dirugikan dalam hal ini. Kita tetap konsisten menjalankan amanah daripada Undang-Undang Praktek Kedokteran untuk menjaga standar-standar profesi kedokteran, untuk menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh anggota IDI. Kita istirahat dulu, akan bahas mengenai akibatnya terhadap izin praktek kedokteran sesudah yang berikut ini.